Mungkin ada rokok yang harus diproduksi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, dan itu harus diberikan ruang. Pertama, saya ingin menanyakan terkait dari kekayaan negara. Tadi dalam paparan BLU Elman tidak menjelaskan terkait mangkraknya investasi untuk pembelian lahan proyek kereta api Makassar Parepare. Nah, bagaimana perhitungan return of investment-nya? Ya, kemudian nilai investasinya berapa dan kerugiannya berapa? Karena ini mangkrak. Dalam paparan di halaman yang disampaikan tadi, ternyata saya tidak menemukan ini. Mohon penjelasan. Karena ini adalah terkait dengan kinerja dari Kementerian Keuangan. Kemudian terkait juga dengan pajak. Dari total sekitar 5 triliun, ada sekitar 1,9 triliun untuk penegakan hukum. Jadi 3,5 triliun untuk program. Bisa dijelaskan kira-kira apakah dampak kenaikan pajak ini karena penegakan hukum atau kinerja dari Kementerian Keuangan? Dan juga mungkin dijelaskan di situ ada penurunan yang lain-lain. Lain-lainnya apa saja? Kemudian terkait dengan cukai. Saya sering membaca berita-berita di media, di dapil saya, masyarakat ditangkap karena rokok ilegal. Ini kan kenapa ada rokok ilegal yang beredar? Karena daya beli masyarakat. Tapi saya ingin menyoroti terkait dengan penerimaan 123 triliun, ini mayoritas dari tembakau, terkait dengan PMK nomor 109 ya tahun 2022 tentang perubahan cukai hasil tembakau. Kita lihat jenis-jenis rokoknya, SKM, SPM, SKT, SPT, ya, di mana tidak boleh melebihi 3 miliar per batang. Nah, padahal kita lihat harus lihat klasifikasi ekonomi masyarakat. Mungkin ada rokok yang harus diproduksi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan itu harus diberikan ruang sehingga dia bisa memproduksi ya untuk kelas menengah ke bawah. Kalau ini tidak dilakukan ya, dan juga catatannya kelihatannya bea cukai memang utamanya hanya ngejar itu. Cobalah ngejar pendapatan cukai dari barang-barang ilegal luar negeri yang masuk yang banyak sekali dan seakan-akan kita tutup mata. Kenapa hanya urusan tembakau ini? Padahal kalau kita melihat produksi-produksi tembakau ini kan menciptakan lapangan pekerjaan, ya. Kemudian karena daya beli yang rendah, akhirnya mereka memakai rokok-rokok itu, dan kemudian itu menjadi objek dari kepolisian, kemudian juga dari objek pajak. Nah, jadi perlu dievaluasi terkait PMK itu, kemudian batasan yang kurang dari 3 miliar ini diatasi, kemudian dinaikkan, kemudian memberi kesempatan kepada pabrik rokok untuk memproduksi rokok yang memang bisa dibeli untuk kalangan menengah ke bawah. Ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Ini penting, lapangan pekerjaan, kemudian mesin-mesin dari pabrik-pabrik itu juga bisa optimal. Kemudian terkait juga dengan KPKNL. Apa sih yang menjadi persoalan sehingga proses lelang ini kadang-kadang dihentikan di tengah jalan? Dasar hukumnya apa, Pak? Nah, saya juga minta jawaban terkait dengan proyek kereta api Makassar Parepare. Kemudian terkait dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Mungkin akan ada baiknya, karena di sini lebih banyak kepada memformulasi kebijakan fiskal. Tadi saya bercanda dengan beberapa teman-teman, ini kebijakannya dibaca sama Pak Menteri apa enggak ya? Dan kita kan membiayai program-program untuk membuat kebijakan fiskal, ya banyak sekali kebijakan fiskal sektor keuangan ekonomi, kemudian komunikasi dan edukasi segala macam. Nah, apa yang bisa Bapak sarankan dari
eh, yang dilakukan pada tahun yang lalu, sehingga perlu kami Komisi 11 menyetujui anggaran yang Bapak ajukan, bahwa perlu ada kebijakan atau analisa atau survei atau formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh DJ strategis ekonomi fiskal untuk tentu kita juga ingin tahu strategi-strategi atau policy yang Bapak lakukan. Ini mungkin catatan saya. Kemudian untuk aset-aset negara di IKN, di sini kan juga ada keinginan untuk diberikan anggaran. Mungkin bisa dijelaskan urgensinya seperti apa. Belum lagi untuk aset-aset yang lain, kira-kira seperti apa ya kita perlu menyetujui anggaran yang Bapak ajukan. Ini catatan dari kami, demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.